Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi terbaru buat rekan-rekan semua. Bahkan bisa dikatakan ini merupakan kabar gembira karena sudah ada jadwal penerbitan SKP 3K Guru di tahun 2021 ini. Yang mana kita ketahui bahwa sampai hari ini banyak rekan-rekan kita yang mempertanyakan mengenai penerbitan SKP 3K Guru tersebut. Jadi buat rekan-rekan yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya hingga akhir. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Karena di video kali ini juga admin akan berbagi info mengenai himbauan atau pesan penting dari pemerintah buat rekan-rekan yang dinyatakan lulus menjadi ASN P3K. Namun sebelum kita lanjut ke informasi intinya, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terbaru setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke info intinya. Sebagaimana dikutip dari jpnn.com, di mana di sini diinformasikan bahwa Kemenak menginformasikan soal SKP 3K tahun 2021. Alhamdulillah, informasinya Sabtu 29 Januari rekan-rekannya. Jadi ini masih sangat-sangat baru sekali. Jadi di sini Kemenak sudah memberikan informasi buat rekan-rekan yang mendaftar di naungan Kemenak. Para calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dari Kementerian Agama bisa bernapas lega. Pasalnya, penetapan NIP dan SKP 3K 2021 tidak akan lama lagi. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenak Nurudin mengungkapkan, setelah pengumuman Paskasangga masuk tahapan pemberkasan. Jadi ini sama persis alurnya dengan yang di Kemendikbud ya. Kemenak dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN akan melakukan pemberkasan secara digital calon P3K yang lulus seleksi untuk diusulkan mendapat penetapan NIP P3K. Kami upayakan Februari 2022 proses pemberkasan dan Maret 2022 surat keputusan pengangkatan P3K sudah terbit. Alhamdulillah teman-teman ya. Jadi di sini dari Kemenak sudah memberikan sinyal bahagia begitu, di mana Maret itu surat keputusan pengangkatan P3K-nya sudah terbit atau SK-nya sudah terbit teman-teman ya. Jadi di bulan Februari nanti insya Allah semua proses pemberkasannya sudah selesai. Nurudin menambahkan, apabila di kemudian hari peserta terbukti memberikan data tidak sesuai fakta atau manipulasi data, kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal sebagai calon P3K. Jadi ini juga harus diwaspadai rekan-rekannya. Jadi data yang diberikan itu harus data yang betul-betul valid. Yang sudah jadi P3K pun bisa diberhentikan bila datanya dimanipulasi. Dalam pemberkasan nanti, calon P3K harus menyodorkan data valid dan bukan rekayasa karena akibatnya bisa fatal. Nah, ini perlu sekali untuk kita waspadai rekan-rekannya. Dia mengimbau seluruh peserta tidak percaya jika ada oknum yang mengatasnamakan Kemenak dan menjanjikan bisa meluluskan semua proses dilakukan secara transparan dan akuntabel. Jadi ini juga dihimbau jika ada peserta yang diberikan janji begitu mengenai kelulusan menjadi ASN di naungan Kemenak. Kepada seluruh calon P3K, Kemenak diminta memantau laman kemenak.go.id atau kisn.kemenak.go.id dan laman sscasn.bkn.go.id. Sebelumnya sebanyak 7.411 honorer K2 dinyatakan lulus sebagai calon P3K Kementerian Agama. Jadi ada 7.000 lebih teman-teman ya yang lulus di naungan Kemenak. Keputusan kelulusan ini tertuang dalam pengumuman nomor P0354 sekian tentang hasil seleksi calon P3K Kemenak Formasi tahun 2021. Jadi itu tertuang dalam keputusan 0354.
Surat tertanggal 20 Januari 2022 ini ditandatangani Sekjen Kemenak Nisar Ali yang juga Ketua Panitia Seleksi. Sekjen Nisar menyebut, sebanyak 7.411 dinyatakan lolos seleksi dari 9.144 honorer. Jadi honor K2 ya. Jadi kita ketahui bahwa di Kemenak itu yang bisa mendaftar hanya rekan-rekan yang K2 dan jumlah yang mendaftar itu 9.144. Namun yang lulus itu hanya 7.411. Tapi ini banyak sekali sebenarnya teman-teman ya. Hampir sempurna formasi yang ada itu terisi. Kelulusan peserta seleksi calon P3K Kemenak formasi tahun 2021 ini, kata Nisar, ditetapkan berdasarkan dua hal. Pertama, peserta yang memenuhi semua persyaratan dan mengikuti seluruh tahapan seleksi. Kedua, peserta yang memenuhi nilai ambang batas atau NAB berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 1497 tahun 2021 tentang penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru dan dosen di lingkungan Kementerian Agama tahun anggaran 2021. Jadi di Kemenak itu teman-teman ya, ada keputusan tersendiri dari Menpan RB mengenai nilai ambang batasnya, yaitu tertuang dalam Menpan RB nomor 1497 tahun 2021. Nah, di sini kita bisa memberikan juga suatu kesimpulan bahwa ketika lulus itu bukan berarti kita sudah aman teman-teman ya, sebagaimana yang disampaikan oleh pihak Kemenak bahwa yang lulus itu bisa saja kembali menjadi tidak lulus atau dibatalkan kelulusannya karena adanya data yang tidak benar atau tidak valid yang diberikan. Jika Kemenak sudah ada titik terang tentang penerbitan SK P3K guru ini, semoga secepatnya juga di naungan Kemendikbud ya, Kemendikbudristek juga secepatnya mengumumkan mengenai penerbitan SK P3K guru, karena ini memang sangat-sangat penting. Jadi semoga saja secepatnya SK-nya keluar. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin sampaikan. Silahkan dicek video-video terbaru di channel ini karena ada banyak informasi yang pernah admin bagikan buat rekan-rekan semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.